Baik, kita akan memulai materi kita hari ini adalah tentang listrik statis. Ya, pada listrik statis, ketika kita mempelajari listrik statis, ya, maka ada 4 besaran penting yang kita pelajari. 4 besaran tersebut adalah gaya, ya, kita sebutnya gaya kolom. Aduh, ini tulisannya jelek. Kemudian yang kedua adalah medan listrik. Yang ketiga adalah potensial listrik. Yang keempat adalah energi potensial. Nah, ini yang penting. Ini dulu. Nah, 4 besaran ini adalah besaran yang mendasari listrik statis. Jadi ada 4 ya, gaya kolom, lambangnya adalah F, biasanya dikasih indeks C, kemudian medan listrik lambangnya adalah huruf E, potensial listrik lambangnya huruf V, dan energi potensial listrik lambangnya EP. Nah, keempat besaran ini adalah besaran yang mendasari listrik statis yang dipelajari di SMA. Dan ini juga adalah hal yang dipelajari kalau nanti kalian kuliah ketemu fisika dasar. Ya, di fisika dasar ada listrik statis. Tetapi fisika dasar yang ada di kuliah nanti kalau kalian kuliah itu akan ditambahkan dengan konsep-konsep kalkulus atau konsep turunan dan integral. Kalau di SMA kita pakai konsep turunan dan integral. Nah, 4 ini biasanya siswa itu bingung, ya. Kadang-kadang rumusnya bolak-balik, rumusnya hampir mirip, ya. Kalau ini rumusnya FC adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau E itu rumusnya E sama dengan K Q per R kuadrat, nih kan beda ya. Kalau V ini rumusnya adalah K per R. Kalau EP rumusnya ini adalah K Q1 Q2 per R. Nah, perhatikan rumusnya mirip-mirip nih. K, Q, dan R. Tidak boleh terbolak-balik nanti ya. Bapak akan ajarkan konsepnya supaya kalian ngerti apa sih maksudnya berbagai besaran-besaran ini, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Ya. Ya, sekarang kita lihat gaya kolom, kemudian medan listrik, ya, kemudian potensial listrik dan energi potensial listrik. Nah, kalian hafalkan ya, ini lambang-lambangnya. Kalau gaya kolom ini gaya kolom dan medan listrik ini adalah besaran vektor. Ingat dulu, potensial dan energi potensial listrik ini adalah besaran skalar. Nah, ini untuk membedakan dulu yang pertama. Itu yang suaranya dinyalakan, Bapak off aja ya, supaya tidak masuk suara dari luar. Ya. Untuk gaya kolom dan medan listrik, ini adalah besaran vektor. V dan EP atau potensial dan energi potensial besaran skalar. Bedanya apa? Bedanya ada di untuk memasukkan plus dan minus. Karena yang namanya Q itu ada 2 ya. Ada yang plus, ada yang min. Tandanya, kalau minus misalnya elektron, kalau positif misalnya proton. Nah, plus dan min ini apakah dimasukkan ke rumus atau tidak? Kalau vektor, tidak usah dimasukkan. Tidak usah dimasukkan.
plus dan min. Kalau skalar harus masuk plus dan min. Ini yang pertama. Harus ngerti ya. Jadi rumus-rumus yang tadi, yang kalau dia besaran vektor, gaya kolom dan medan listrik, kalian nggak usah masukin plus dan minus. Kalau besaran skalar, itu kalian masukkan plus dan minus dalam perhitungan. Ya, di dalam perhitungan rumus-rumusnya. Nah, untuk besaran vektor, ini adalah besaran yang punya besar dan arah. Dia punya arah. Perhatikan. Kalau ini tidak punya arah. Dia hanya punya besarnya saja. Kalau besaran vektor, dia punya arah. Nah, arahnya tahu dari mana? Ini memakai perjanjian. Ada perjanjian-perjanjian tertentu untuk memahami arah vektor. Kalau skalar dia tidak punya arah, langsung aja jumlahkan, ya. Jumlahkannya hati-hati ada tanda plus dan min. Kalau besaran vektor kalian tidak perlu menggunakan plus dan min. Tetapi arahnya dihitung dari perjanjian yang dilakukan. Itu satu ya, tentang vektor dan skalar. Nah, sekarang perjanjiannya seperti apa? Nah, perjanjiannya nanti di belakangan saja. Sekarang kita lihat lagi konsep berikutnya tentang besaran keempat besaran listrik ini. Bapak pindah halaman aja. Gaya kolom, Bapak tulis lagi rumusnya tadi K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini tolong kalian sambil hafalkan ya. Kalau E adalah K Q per R kuadrat. Kalau V dia hanya K Q per R. Kalau energi potensial itu K Q1 Q2 per R. Nah, perhatikan keempat rumus yang mirip ini, kalian tidak boleh salah nanti ketika masuk dalam soal. Ada rumus yang menggunakan dua muatan. Ini muatan Q1 dan Q2. Kalau K itu kan dia konstanta ya. K itu konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Ini nilai K. Energi potensial menggunakan Q1 dan Q2. Jadi gaya kolom dan energi potensial itu bicara interaksi antara dua buah muatan. Nah, ini dia ya. Ini dan ini bicara interaksi. Interaksi dua muatan. Kalau ini perhatikan, dia hanya menggunakan satu muatan. Tidak perlu ada muatan kedua untuk bisa menghasilkan E dan V. Ini bicara medan atau pengaruh. Pengaruh ke sekeliling. Ini ada yang baru masuk, Ridwan. Oke, silakan bergabung. Nah, berarti ini bicara muatan yang memberikan pengaruh ke sekeliling. Ini disebut medan vektor, ya. Medan listrik yang ini adalah medan vektor karena ini besaran vektor. Sementara potensial ini adalah medan skalar. Dia memberi pengaruh tetapi dalam secara besaran fisika ini besaran skalar, ini besaran vektor. Kadang-kadang disebut medan vektor, yang ini adalah medan skalar. Nah, pengaruh ini, pengaruh ke sekeliling ini, ya, nah ini dia. Dia mempengaruhi apa? Yang dipengaruhi hanya satu, yaitu muatan lain. Nah, ini dia konsepnya. Jadi medan vektor atau medan listrik memberikan pengaruh kepada sekelilingnya. Nah, pengaruh ini hanya muncul kalau ada muatan lain. Kalau tidak ada muatan lain, dia hanya berupa pengaruh saja. Tapi tidak ada
tidak mempengaruhi apapun. Jadi misalnya gini, biasanya saya suka mengumpamakan pengaruh ini dengan tai kucing. Ya, misalnya ada tai kucing di dalam sebuah ruangan. Nah, apakah tai kucing itu memberi pengaruh? Iya, ada dia memberi pengaruh baunya yang nggak enak kepada ruangan itu. Itu pengaruhnya, itu medan, ya. Jadi medan bau tai kucing di dalam sebuah ruangan. Nah, berinteraksi dengan apa? Apakah bau itu berinteraksi dengan benda-benda yang ada pada ruangan itu? Tidak. Bau tai kucing tidak berinteraksi sama benda-benda yang ada di ruangan. Berinteraksinya dengan apa? Dengan orang. Kalau kita masuk pada ruangan itu, baru kita kena pengaruh. Ya, pengaruh dari tai kucing itu. Nah, itu maksudnya medan yang ada di sini. Medannya ada, pengaruhnya ada, tetapi efeknya baru terasa ketika ada muatan lain berada di dalam ruangan tersebut. Nangkep nih ya konsepnya. Nah, pengaruh ini bisa berbentuk vektor, bisa berbentuk skalar. Kita lihat pengaruhnya. Nah, sekarang misalnya saya punya muatan listrik nih, ya, Q. Katakan Q, biasanya di sini disebut Q sumber. Nah, muatan sumber ini akan memberi pengaruh pada sekelilingnya. Ya, dipengaruhi ini sekelilingnya dengan medan skalar maupun medan vektor. Nah, pengaruh ini dia sudah punya rumus. Ya, untuk medan vektor rumusnya kaki per R, kaki per R. Untuk medan skalar rumusnya ini kuadrat, medan skalar kaki per R kuadrat. Besarnya sudah bisa dihitung, bergantung pada jarak. Perhatikan ini ada jarak R, makin dekat berarti pengaruhnya makin kuat. Ya, sama aja kalau kalian mendekati sumber tai kucing, maka pengaruh baunya itu makin terasa, makin dekat. Ini pun sama konsep ini. Makin jauh dia makin lemah pengaruhnya. Nah, besarnya sudah bisa kita hitung, tetapi efeknya, nah ini kita bicara efek ya. Efeknya akan terasa ketika ada muatan lain masuk ke muatan mendekati muatan sumber ini. Misalnya ada muatan plus nih ya. Dia menuju muatan sumber atau berada di daerah sekitar, maka efeknya muncul. Apakah efeknya? Kalau medan vektor, kalau E itu efeknya adalah gaya kolom. Nih, kalau E ini, maka dia efeknya muatan ini menghasilkan gaya pada muatan bekerja gaya kolom. Ya, gaya kolom itu bisa menarik atau bisa menolak, bisa makin ketarik ke sumber atau bisa makin tertolak dari sumber. Kalau di soal-soal namanya muatannya masuk ini disebut muatan uji. Ya, muatan uji itu masuk ke dalam wilayah medan skalar atau medan vektor. Nah, efeknya ini. Kalau medan skalar, efeknya apa? Efeknya adalah energi potensial. Nah, kalau medan skalar, ini nanti efeknya energi potensial. Energi potensial tidak boleh digambar panah, karena dia tidak punya arah. Ya, jadi yang di sini tadi, ini pengaruh, efeknya adalah gaya kolom. Ini pengaruh medan skalar, efeknya adalah gaya energi potensial. Jadi energi potensial membutuhkan dua sumber, sementara gaya kolom membutuhkan dua muatan ya, bukan dua sumber, sorry. Dua muatan. Sama, energi potensial juga membutuhkan dua muatan. Kalau cuma ada satu muatan, maka dia hanya memberikan pengaruh saja. Nah, jadi kita boleh sebut gaya kolom ini adalah efek. Gaya kolom ini adalah efeknya. Energi potensial ini juga adalah efeknya. Ini adalah pengaruhnya. Ini medannya. Medan atau pengaruh ya. Pengaruh ke sekeliling. Oke, bisa ditangkap dua konsep yang berbeda ini.
ketika muatan uji memasuki medan skalar, maka muatan uji itu memiliki energi potensial. Ketika muatan uji memasuki medan vektor, maka pada muatan uji bekerja gaya kolom. Kalau gaya kolom kita sebut bekerja gaya kolom, sehingga muatan ini akan berbelok ya, atau ketarik atau tertolak gitu ya. Nah, ini dia. Ini dia konsepnya. Bapak harap kalian paham. Nah, energi potensial ini bergantung jarak. Ya, perhatikan rumus energi potensial. Energi potensial itu Q1, Q2 per R. Perhatikan jarak. Jadi ketika dia gerak, ketika si muatan ini, saya pindah halaman saja. Misalnya ini muatan sumber ya. Muatan sumber memberi pengaruh medan pada sekelilingnya. Pengaruhnya Bapak tulisnya dalam bentuk titik-titik saja dulu. Nah, ini ada pengaruh. Ketika ada muatan uji di sini, plus, maka muatan uji ini akan terpengaruh. Efeknya adalah dia punya energi potensial. Energi potensialnya untuk apa? Energi potensial itu untuk berubah menjadi energi kinetik. Ini berubah. Jadi konsepnya energi potensial yang dimiliki sebuah benda itu akan berubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik itu bicara gerak, ya. Rumus energi kinetik sih sama saja dengan energi kinetik yang sudah kalian hafal, setengah mv kuadrat gitu ya. Jadi dia berubah menjadi kecepatan. Artinya dia akan bergerak ke satu tempat. Misalnya dia pindah ke sini nih. Nah, mengalami pergerakan, mengalami perpindahan, setiap titik dia punya energi potensialnya masing-masing. Kalau ini energi potensial 1, ini energi potensial 2. Maka kita bisa mendapatkan konsep perubahan energi potensial. Nah, perubahan energi potensial ya. Perubahan energi potensial itu adalah EP2 dikurangi EP1. Nah, ini perubahan energi potensialnya. Karena ada perubahan energi potensial, maka akan ada juga perubahan kecepatan atau perubahan energi kinetik. Atau EK2 kurangi EK1. Nah, dari perubahan ini muncullah konsep usaha listrik. Ya, ada dua konsep di sini. Yang pertama adalah usaha, pakai ini aja, 1, usaha listrik. Yang kedua adalah energi mekanik. Nah, usaha listrik itu lambangnya huruf W. Usaha listrik itu lambangnya huruf W. W. Energi mekanik lambangnya EM. Nah, rumus W ini adalah ada dua rumusnya, yaitu EP1 minus delta EP, atau yang kedua adalah delta EK. Jadi tergantung soal yang diketahuinya energi potensialnya atau energi kinetiknya. Ya. Usaha listrik min delta EP atau delta. Kalau delta itu perubahan ya. Kalau energi mekanik ini sama seperti yang diketahui, berlaku hukum kekalahan energi mekanik untuk listrik. EM1 sama dengan EM2. Karena energi mekanik itu rumusnya EP ditambah EK. 1 dan 2 ini bukan dua muatan ya. 1 dan 2 ini adalah titik di sepanjang lintasan. Jadi misalnya di sini ini titik 1, ini titik 2. Di sepanjang lintasan energi mekaniknya selalu konstan. Jadi kalau bicara energi skalar,
ini bisa nyambung ke konsep beda energi potensial, beda energi kinetik, bisa nyambung ke usaha listrik, bisa nyambung ke energi mekanik. Nah, karena di sini ada beda energi potensial, maka di sini pun terdapat perbedaan potensial, delta V. Ya, atau V2 kurangi V1. Nah, jadi kalian harus ngerti sumber-sumber rumusnya dari mana, menghubung-hubungkannya bagaimana. Tolong bedakan ketika kita bicara skalar dan ketika kita bicara vektor. Ketika kita bicara besaran skalar, maka plus minus dari muatan harus dimasukkan ke dalam rumus. Harus. Kalau kita bicara besaran vektor, plus minusnya tidak usah dimasukkan. Karena kita masuk pada perjanjian arah. Yang Bapak jelasin ini untuk konsep SMA ya. Ini untuk konsep SMA. Kenapa Bapak bilang konsep SMA? Karena kalau konsep di perguruan tinggi, dia tidak mengenal lagi perjanjian arah. Misalnya positif sama positif tolak menolak. Positif sama negatif tarik menarik. Itu kan perjanjian arah yang kita buat untuk SMA. Tapi kalau untuk kuliah, plus minusnya dimasukkan juga nanti di dalam besaran vektor. Nanti arahnya kelihatan di situ. Tapi itu sudah memakai konsep vektor 3 dimensi. Biasanya seperti itu. Kalau SMA nggak usah. Oke, bisa dipahami ya? Ini hubungan-hubungan besaran-besaran listriknya. Bapak lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat bagian perjanjian arah. Nah, perjanjian arah itu hanya ada pada konsep gaya kolom dan besaran medan listrik. Karena arah hanya ada pada besaran vektor. Nah, kalau gaya kolom sih mudah, plus ketemu plus ketemu plus, dia akan tolak menolak. Ini gaya kolomnya. Tolak menolak dengan gaya yang sama. Kalau plus dan min beda tanda, kita udah tahu ini akan tarik menarik. Gaya kolomnya. Setiap partikel mengalami gaya kolom ya, mengalami gaya kolom yang sama besar. Ini interaksi untuk gaya. Sekarang bagaimana untuk medan vektor? Nah, untuk medan vektor atau medan listrik, nah muatan plus ini akan memberikan pengaruh kepada sekelilingnya. Pengaruhnya digambarkan dalam bentuk panah. Kalau plus itu dia mengarah keluar. Nah ini E. Ini disebut garis gaya listrik. Ya, GGL, kadang-kadang disingkat GGL. Garis gaya listriknya ini seperti ini. GGL-nya bukan pada seperti GGL juga, istilah ini kita dapatkan pada waktu bahas listrik dinamis bab yang pertama ya. Tapi ini bicara tentang garis-garis gaya listrik. Untuk muatan negatif, garis gaya listriknya begini. Menuju sumber, ya, menuju sumber muatan. Ini E untuk yang sumber negatif. Ketika ada muatan uji masuk ke dalam ke dalam pengaruh medan listrik, maka kalau dia muatan positif, maka muncul efeknya itu yaitu gaya kolom. Gaya kolom itu akan searah medan. Kalau dia muatan negatif, maka gaya kolom itu akan berlawanan arah medan. Misalnya medannya ke sini ya, saya punya medan listrik ke sana. Kemudian ada muatan positif nih. Maka muatan positif itu gaya kolomnya akan searah medan listrik. Kalau dia muatan negatif, maka akan melawan arah medan listrik si gaya kolom.
Nah, ini perjanjian tanda untuk hubungan gaya kolom dan medan listrik. Jadi tidak usah lagi lihat plus minusnya, tapi lihat saja arah medannya kemana. Kalau arah medan ke atas, muatan positif, maka gaya kolom juga pasti ke atas. Kalau dia muatan negatif, arah medan ke atas, maka gaya kolomnya pasti ke bawah. Ini tolong dicatat ya, bahwa perjanjian tanda hubungan antara gaya kolom dan medan listrik. Sekali lagi Bapak ulang ya. Kalau dia muatan positif, maka ketika muatan positif berada pada medan listrik, maka gaya kolom akan searah dengan medan listrik. Kalau gaya itu menarik ya, menarik atau mendorong, itu gaya. Kalau medan dia tidak menarik dan tidak mendorong, medan itu hanya pengaruh saja. Pengaruh saja. Efeknya itu yang menarik atau mendorong, yaitu gaya kolom. Kalau muatan negatif, maka gaya kolomnya akan berlawanan dengan arah medan listrik. Nah, kita lanjutkan untuk medan listrik. Medan listrik ini pada tadi penjelasan Bapak adalah dihasilkan pengaruh ini ya, pengaruh medan listrik dihasilkan oleh satu muatan titik. Sebenarnya sumber medan listrik itu ada banyak. Sekarang kita masuk ke sumber medan listrik. Nah, sumber medan listrik itu bukan cuma satu partikel titik. Jadi yang pertama dia bisa waduh. What? Ya, aku mati, Mak. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Maaf. Pak, maaf Pak, nggak ada suaranya. Pak, punten Pak, nggak ada suaranya Pak. Sudah kedengaran? Udah. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, pemberitahuannya. Sumber medan listrik bisa partikel titik, ya, bisa plat logam yang bermuatan. Nah, plat logam ini ketika digambarkan medan listriknya, kira-kira gambarnya begini. Di ujung-ujung ini dia akan melengkung si medan listriknya, tapi di tengah dia bisa sejajar. Di bagian yang sejajarnya ini kita bisa dapatkan rumus E sama dengan sigma per 2E. Ya, sigma per 2E. Sigma ini adalah rapat muatan. Rapat muatan yang tersebar pada plat logam. Rumusnya sigma ini adalah rapat muatan itu berarti muatan dibagi luas. Nah, ini ya.
Ini konsep-konsep daripada sumber-sumber listrik. Selain itu, untuk membuat ini benar-benar sejajar, orang menggunakan pelat sejajar. Nah, pelat sejajar ini adalah dua pelat yang saling berhadapan. Dan muatannya dibuat berbeda. Kalau yang satu plus, yang satu min. Nah, ini di sini nih benar-benar sejajar. Ya, di dalam sini. Muatannya kita akan dapat muatan yang sangat sejajar. Ini sumber medan, E-nya adalah sigma per E. Nanti, aduh Bapak lupa ini. Yang satu 2E, yang satu E. Sigma per E, E itu apa? E itu adalah epsilon 0. Ini harusnya bukan E. Lebih tepatnya epsilon 0. Ya. Epsilon 0. Sorry Bapak ganti. Epsilon 0 itu apa? Epsilon 0 itu adalah dari sini. Kalian sudah tahu nilai K. K ini disebut konstanta listrik ya. Konstanta listrik nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Nah sebenarnya K ini punya rumus juga. Rumusnya adalah 1 per 4 pi epsilon 0. Nah epsilon 0 ini disebut permitivitas listrik. Permitivitas listrik. Ya inilah besaran listrik yang sebenarnya, konstanta besaran listrik yang sebenarnya. Nilai E. Besarnya adalah 8,85. 8,85 kali 10 pangkat min 7. Ya. Nah, ini adalah sumber-sumber dari medan listrik. Jadi, biasanya jangan menganggap bahwa medan listrik hanya dihasilkan oleh partikel saja. Bisa juga dihasilkan oleh plat logam bermuatan, bisa dihasilkan oleh plat sejajar, bisa juga dihasilkan oleh yang nomor 4, bola logam. Bola logam tapi dalamnya kosong. Ya. Saya punya bola, dalamnya kosong nih ya, tidak ada apa-apa. Misalnya bolanya saya beri muatan, yaitu muatan positif. Nah ini juga menjadi sumber medan. Uniknya adalah medan di dalam bola logam, itu 0. Tidak ada medan sama sekali di dalam bola logam yang kosong. Tetapi di luar sini muncul medan listrik. Nah, jadi untuk menghasilkan medan listrik yang 0, kalian harus berada di dalam sebuah bola logam. Tidak ada ini kosong sama sekali medan listriknya. Nah, yang di luar ini adalah K, E sama dengan K Ki per R kuadrat. Ki-nya Ki besar ya. Artinya Ki-nya Ki total yang ada pada seluruh permukaan logam. Nah, ini adalah sumber-sumber daripada medan listrik. Kita akan coba beberapa contoh soal ya. Kita akan coba beberapa contoh soal. Sebentar. Ini keep dulu. Stop share. Mana contoh soal teh? Ntar Bapak lagi ngambil dulu contoh soal. Sekian. Nah ya.
Oke, sudah dapat. Di mana tadi? Modul smarter. Ya. Perhatikan gambar ini. Nomor 1 ya, misalnya ini contoh-contoh soal saja. Perhatikan gambar, ada 3 buah muatan, Q1, Q2, Q3. Jarak muatan Q1 dengan Q2 adalah 20 cm, sementara jarak muatan Q1 dan Q3 adalah 30 cm. Q1 4 mikrokolom, Q2 3 mikrokolom, Q3 2 mikrokolom. Ditanya berapa besar gaya listrik yang dialami oleh muatan Q2. Nah, ini pertanyaannya. Nah, sekarang mengerjakannya. Ini contoh ya, ini Q1, ini muatan Q1, ini muatan Q2. Uits, waduh, macet. Bentar macet nih. Alat terusnya macet. Heng. Lah kok heng? Ya. Mama heng. Halo, suara saya kedengaran nggak? Tolong respon. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Tapi Pak. laptop saya hang. Waduh. Jadiin tugas aja gitu ya. Laptop saya hang, nggak bisa dipakai. Oh. Harus di restart nih. Gimana ya? Wah, nggak bisa gerakin apa-apa. Oke, yang penting materi Bapak sudah sampaikan. Kalian coba latihan soal ya. Latihan soal. Oke, kalau begitu gini aja, Bapak akan stop dulu Zoom-nya sampai saat ini. Karena materi sudah tersampaikan semua. Sebenarnya sekarang tinggal latihan soal. Ada 3 latihan soal yang ingin Bapak kasih sebenarnya. Tetapi karena laptop Bapak hang, kita hentikan aja. Bapak akan jadiin tugas ya. Kalian nanti coba kerjakan di Google Classroom ya. Nanti Bapak kirimkan tugasnya di Google Classroom. Bapak kasih waktu sampai jam 3 lah ya. Sampai jam 3 hari ini untuk mengerjakan tugas 3 soal ini yang harusnya akan jadi contoh soal. Nggak apa-apa ya. Kalian coba latihan. Coba-coba saja bagaimana. Semoga bisa mengerjakannya. Baik, terima kasih untuk kehadiran kita di Zoom ini. Mari kita quit ya, sampai ketemu lagi pembelajaran fisika minggu yang akan datang. Terima kasih semua. Wah, yang Makasih, Pak. Oke. Pak. Nanti cek Google Terima Classroom. kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Ya. Aduh, Heng. Bukan itu tuh internet semuanya atau Zoom kayak yang media belajar aja? Orangnya
Iya, itu yang aku tanya untuk semua, kan Zoom kayak gitu doang.